Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah pagi ini kita dapat bersua kembali melalui program kajian Islam yang rutin kita adakan. Pokok pembahasan kita di Selasa pagi ini adalah buku Mendidik Anak Tanpa Amarah yang akan kita lanjutkan pembahasannya. Kita bersyukur pada Allah pagi ini kita diberi kesehatan, keafiatan, keamanan, keselamatan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan Sunnah. Dan itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita jaga, kita rawat, dan kita pelihara. Mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita lanjutkan pembahasan dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah sampai pada poin memberikan bingkisan dan hadiah untuk menarik hati anak dan untuk melembutkan hatinya, jiwanya dengan hadiah, dan untuk mendekatkan di kita dengan anak kita. Salah satunya adalah dengan memberikan bingkisan dan hadiah. Ini merupakan salah satu bentuk kemurahan hati. Manusia bisa kita rebut hatinya dengan memberikan hadiah kepadanya. Nabi telah berkata di dalam hadis, tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyinta, saling menyayangi. Kasih sayang dan cinta itu muncul dari pemberian. Memberi itu merupakan satu bentuk penghormatan kita, bentuk kita katakan pemuliaan kita kepada seseorang, bahwa kita memuliakan dan menghormatinya dengan memberikan hadiah. Demikian juga anak, lebih-lebih lagi anak. Anak menyukai hadiah. Jiwa anak-anak senang diberi. Ya, mereka akan sangat bahagia jika diberi. Maka orang tua di sini hendaklah menyisihkan budget ya dari pendapatan mereka untuk memberikan hadiah kepada anak. Mungkin tidak harus mahal, tidak harus besar, bukan harus bernilai tinggi. Tapi momen dan kesan yang ingin kita sampaikan kepada anak dari hadiah itu
Ada kadang-kadang hadiah itu ya tidak seberapa nilainya, tapi kesannya begitu mendalam. Sehingga dia mengenang hadiah itu. Dia menyimpannya. Dia begitu menyukainya. Ya maka apalagi khususnya di momen di mana anak itu melakukan apa yang kita perintahkan. Melakukan apa yang kita suruh. Maka berilah apresiasi dengan hadiah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengajak, mendorong hamba-hambanya untuk berbuat baik dengan pancingan pahala? Hadiah berupa pahala, bahkan pahala yang dilipat gandakan, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Allah mendidik kita kepada kebaikan dengan hadiah, yaitu pahala. Pahala itu hadiah yang Allah berikan kepada kita atas ketaatan yang kita lakukan. Maka demikian pula pendekatan kita kepada anak-anak kita. Di sana ada orang tua yang memang pelit, kikir, bakhil. Tidak ada budget yang dia sisihkan untuk memberikan hadiah kepada anak. Ya, maka tentunya di sini kita harus menyiapkan ya, apa yang bisa kita berikan untuk anak. Maka dari itu di dalam hadis yang lain riwayat Anas bin Malik disebutkan, ya baniya tabadalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Hai anak-anakku, saling bertukar pemberianlah di antara kamu, niscaya akan mempererat kasih sayang di antara kamu. Ya. Nah, ini bersifat umum sebenarnya, bukan hanya kepada anak ya. Pemberian hadiah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap jiwa manusia, terutama kepada anak. Dan pengaruhnya terhadap jiwa anak akan jauh lebih besar. Ini merupakan pilar yang akan mengokohkan ya hubungan antara orang tua dan anak. Dan ini adalah pilar yang kokoh juga di dalam membina perasaan anak, menggerakkan hatinya dan mengarahkan pandangannya ya dengan hadiah. Nah, Nabi SAW telah memberikan kepada kita contoh di dalam hal ini. Nabi suka memberi kepada anak-anak. Ya, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika dianugerahi buah kurma yang pertama kali matang, yaitu hasil panen yang pertama, itu ya. Setelah berdoa, Nabi SAW memanggil seorang anak yang paling kecil, lalu memberikan buah kurma tersebut kepadanya. Setelah Nabi doakan keberkahan ya pada hasil panen itu, ya panen pertama, Nabi memanggil seorang anak yang paling kecil di antara mereka dan memberikan kurma itu kepadanya. Orang pertama yang Nabi berikan ya kepada seorang anak. Aisyah juga menceritakan ya telah datang kiriman beberapa hadiah dari Raja Najasyi. Di antaranya ada selendang khas Habasyah, ya buatan Habasyah. Rasulullah SAW mengambilnya dengan tongkat atau dengan jari beliau dan berpaling darinya, yaitu Nabi tidak menghendaki itu. Lalu beliau memanggil Umamah binti Abul As dan berkata, pakailah ini wahai putriku. Pakailah ini wahai putriku. Jadi Nabi memberikannya kepada seorang anak perempuan, yaitu Umamah binti Abul As. Ya, jadi begitulah Nabi ya suka memberi kepada anak-anak, memberikan pemberian ya hadiah ya kepada anak-anak. Nah, ini disebut sebagai satu pendekatan positif ya kepada anak. Di mana kita ya ada kesan dari orang tua bahwa dia mengamati kebaikan sisi positif anak dengan memberi hadiah. Hadiah itu
ya, menanamkan di dalam perasaan anak bahwa ia sedang diamati kebaikannya, maka dia dapat hadiah dari kebaikan yang dilakukannya. Ya, anak merasa kebaikannya diperhatikan. Ya, nah ini poin supaya dia menyukai kebaikan. Apa indikasi yang dia tangkap dari itu? Yaitu hadiah yang dia terima. Ya, ini pendekatan positif ya kepada anak, yaitu dengan memberikan hadiah atas prestasi yang dia raih. Ya, bukan maksudnya di sini bukan prestasi sekolah, bukan, yaitu ketaatan. Gitu ya. Jangan katakan, Ustadz, kalau sering-sering diberi hadiah nanti dia nggak ikhlas. Ini anak-anak ya, bukan orang dewasa. Ya, yang kita tanamkan kepadanya adalah dia menyukai dan menyintai amal-amal kebaikan itu, amal soleh itu. Hingga ketika dia dapat itu, dia suka kepada amal itu. Dan dia mau mengulanginya lagi dan lagi. Ya, sehingga tanpa dia sadari itu menjadi kebiasaannya. Karena suatu perkara yang diulang-ulang dilakukan, itu akan membuat orang itu terbiasa melakukannya. Dan itu yang kita inginkan sebenarnya. Ya, nah demikian. Singkirkan dulu bicara tentang ikhlas, yaitu belum waktunya. Karena nggak mungkin semua ilmu kita sampaikan kepada seseorang dalam satu majelis. Ya, nah ini harus kita lihat objek pendidikan kita, yaitu anak didik ini, anak bocah. Maka pendekatannya adalah pendekatan positif, yaitu dengan memberikan hadiah supaya dia terbiasa dan suka melakukan amal tersebut, ibadah tersebut. Ya. Nah, sebaliknya kalau pendekatan negatif, yaitu kalau dia tidak melakukannya ataupun dia melakukan kesalahan, kita ancam dengan hukuman, maka kesannya adalah orang tua saya mengamat-ngamati, memata-matai kesalahan saya. Buktinya apa? Saya selalu dihukum. Yang saya dapatkan dari orang tua saya adalah hukuman. Apa yang dia tangkap dari situ, orang tua saya selalu memata-matai kesalahan saya. Sehingga anak seperti ini mungkin tidak berkembang dia. Ya, cenderung takut dan cenderung dia menjauh dari orang tua. Ya, karena yang dia dapatkan dari orang tua hanyalah hukuman. Jadi harus seimbang juga, harus seimbang. Ada masa di mana anak boleh mendapatkan hukuman, yaitu 10 tahun ke atas. Ya. Akan tetapi tentunya harus ada kesetimbangan antara memberikan hukuman dan hadiah. Dalam hal ini coba lihat Allah Subhanahu wa taala ya, berkaitan dengan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah beri pahala minimal 10, bukan 1. Tapi untuk satu kesalahan, dosa, Allah hanya mencatat 1. Jadi perbandingannya 1:10 begitu. Itu paling minimal lah. Itu bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Kita ambil angka yang minimal, yaitu 10 kali lipat. Itu minimal satu kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf. Alif 1 huruf 10. Lam 1 huruf 10. Mim 1 huruf 10. Satu kali baca alif lam mim 30. Yaitu pemberian, hadiah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan yang kita lakukan. Jadi perbandingannya minimal 10:1 itu. Artinya kalau kita terjemahkan di dalam kehidupan nyata, 10 kali kita kasih hadiah berbanding dengan 1 kali kita kasih hukuman. Ya, jangan kebalik itu. 10 kali menghukum, hadiahnya 1 kali aja. Bahkan mungkin nggak pernah. Lebih parah lagi itu ya. Jadi melulu anak itu yang dia dapatkan, yang dia kenal dari orang tuanya adalah hukuman dan hukuman dan hukuman dan hukuman.
Saya kira ini bukan di rumah saja ya, di sekolah juga sebenarnya pendekatan hukuman ini harus dikurangi. Ya. Sehingga ya kita katakan kesannya itu anak itu memang dilatih untuk dihukum. Ya, dan ini hukuman itu tentunya membuat hati keras. Kalau sering-sering, ya, kalau terlalu kita katakan terlalu banyak dilakukan, diberikan, terlalu dominan hukuman itu akan membuat hati keras. Kalau kita pernah dihukum, ya, siapapun yang menghukum kita, atasan apa, bagaimana suasana hati? Apakah hati menjadi lembut karena hukuman? Enggak, hati menjadi keras. Hati akan mengeras dengan hukuman. Maka hukuman dalam Islam bukan tujuan. Ya, hukuman bukan tujuan. Hukuman itu adalah wasilah untuk mencapai satu tujuan, yaitu ketaatan, berhentinya manusia dari kesalahan. Ya, bukan tujuan. Maka sebagian orang tua ada yang menjadikan hukuman itu sebagai tujuan. Tujuannya menghukum anak. Bahkan ada orang tua yang punya pendapat ataupun punya asumsi, baru bisa jadi orang tua kalau berani menghukum anak. Kalau belum berani menghukum anak, belum jadi orang tua, katanya. Ya, maka sangat buruk apabila anak itu mengenali kita hanya dari sisi hukuman saja. Ya, yang dia kenal dari kita hanyalah hukuman saja. Hukuman dan hukuman dan hukuman, seolah-olah dia hidup untuk dihukum. Ya, nah demikian. Ya, seperti ya kita katakan sekolah yang terlalu mengobrol hukuman, ya, terlalu banyak, sehingga kadang-kadang nggak seimbang antara pemberian dan hukuman, ya. Pendekatan negatif ini terlalu dominan, sehingga anak itu kesannya dia disekolahkan untuk dihukum. Kalau nggak dapat hukuman nggak sah, itu ya, belum jadi murid kalau belum dihukum. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi buruk akibatnya, terutama kepada anak-anak bawah 10 tahun. Yang mana Nabi sampai sholat saja jangan dihukum dulu. Kalau perlu kita kasih hadiah karena dia mau sholat. Ya, supaya dia mau sholat kasih hadiah. Supaya dia suka sholat. Sebagaimana dulu para sahabiyah memberikan mainan, ya, dari bulu supaya anak mereka mau berpuasa sampai sore. Dikasih hadiah, itu mainan dari bulu itu. Ya, supaya apa? Mereka mau puasa sampai sore. Karena anak-anak suka hadiah, bahkan karena hadiah itu mereka lupa makan sampai petang. Ya, nah demikian. Jadi di sini bukanlah, ya, kita tidak ada saat itu sahabat yang berkata, oh jangan dikasih hadiah, jangan dikasih mainan, nanti dia puasa karena mengejar mainan. Enggak seperti itu pendekatannya kepada anak, salah itu. Itu kita berpikir dari sudut pandang orang dewasa, iya. Tapi anak-anak ini bukan orang dewasa. Bahkan dia bukan miniatur orang dewasa. Anak-anak ya anak-anak. Ya dengan ya, akal mereka yang masih sederhana, ya belum sempurna. Maka yang ingin kita dapatkan dari pemberian hadiah ini adalah pembiasaan. Dia suka dan biasa melakukan itu. Nah demikian. Ya, jangan buat dia lari, ya, dari amal itu, dari kebaikan itu. Ya, salah satu yang buat dia lari adalah karena dia dihukum, diejek, direndahkan, dibanding-bandingkan. Ya, karena sholat misalnya. Ya, kadang-kadang orang tua nggak menyadari akibat dari ucapannya. Ya, dia berkata kepada anaknya, nggak malu kamu sama si fulan, dia begini begitu. Ini anak-anak ya. Ya, coba lihat si fulan, dia dibanding-bandingkan. Wah, kamu apalagi diejek, dihina, direndahkan.
ya, apalagi dihukum. Nabi melarang itu, jangan dulu dipukul dia, jangan dihukum lah istilahnya. Jangan diberi hukuman sampai usia 10 tahun ke atas. Ya. Nabi membagi manusia menurut fase usia. Bahkan bukan Nabi saja. Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an juga membagi umur manusia. Jadi kita juga harus tahu umur. Terutama para pendidik mengerti umur anak-anak didiknya ini usia berapa tahun. Ya, Nabi menyebut umur di situ 7 tahun, 10 tahun ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi coba kita rubah ya pendekatan kepada anak ini ya dengan apa? Lebih mengedepankan pemberian hadiah daripada menjatuhkan hukuman. Ya, apalagi anak itu di bawah 10 tahun. Ya, tidak perlu ya kita menjejalinya dengan hukuman itu. Sangat buruk akibatnya nanti. Wallahu a'lam bissawab. Ya, nah demikian. Ya, tentunya tidak ada yang lebih penting daripada sholat ya. Karena itu rukun Islam yang kedua. Tapi bagi anak-anak ya di bawah 10 tahun, kalaupun mereka tidak sholat ataupun terlambat sholatnya, biasanya telat sholatnya kan begitu ya. Sholat juga dia, tapi sekarang sholat subuh jam 8 kan gitu ya, anak-anak ya. Ya nggak jadi masalah, yang penting dia mau mengerjakannya, suka mengerjakannya dan dilatih. Jangan dia dihukum, ya jangan dihukum. Nabi tidak membenarkan hukuman. Umar bin Abdul Aziz pernah menyerukan kepada para guru dan pemimpin di wilayah-wilayah kekuasaannya agar tidak menghukum anak-anak, karena itu menakutkan bagi mereka. Ya, dan manusia punya kecenderungan, ya dia akan berusaha untuk lari dari ketakutannya. Mungkin anak pertama kali dihukum dia takut. Tapi ingat ya, manusia berusaha untuk lari dari rasa takutnya. Mungkin awal pertama dihukum dia takut, karena baru pertama kali dia lihat hukuman. Tapi lama-kelamaan karena terlalu sering, dia menjadi resisten terhadap hukuman. Artinya hukuman itu tidak lagi memberikan pengaruh yang besar kepada dirinya. Sudah biasa dia dihukum. Ya, nah demikian. Dan buruk ya seorang anak yang terbiasa dihukum dan tidak pernah mendapatkan hadiah. Ya. Dari pendidiknya. Sehingga hatinya pun keras. Ya, hatinya akan keras. Sikapnya juga keras. Empatinya juga akan rendah ya kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Ya lebih-lebih lagi bukan begitu cara Nabi mendidik, itu intinya sebenarnya. Ya, Nabi mendidik anak bukan dengan cara seperti itu ya. Kalau kita lihat Nabi tidak pernah menghukum seorang anak. Marah juga nggak pernah. Bahkan Nabi suka memberi kepada mereka, anak-anak ya, mencium mereka, membelai mereka, memperlakukan mereka dengan kelembutan dan kasih sayang. Karena Nabi ingin menanamkan ke dalam hati mereka kelembutan dan kasih sayang. Ya, nah hati manusia itu akan lembut kalau dilembuti, akan menyayangi kalau disayangi. Kata Nabi apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka selanjutnya adalah hindari mencela dan mencaci anak. Ya, banyak mencela, mencaci, ini akan menimbulkan penyesalan. Ya, karena sebagian celaan dan cacian itu bisa menjadi doa buruk terhadap anak. Maka hindari itu. Ya, kalau kita membiasakan mencaci, mencela, ya, kebiasaan-kebiasaan seperti ini bukan tambah lama tambah berkurang, enggak. Tambah lama tambah menjadi. Karena yang menghendaki kita melakukannya adalah syaitan.
Maka Nabi mengatakan laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, mencela, bukan juga orang yang suka berkata keji dan berkata kotor. Ya. Nah, jadi kecenderungannya kebiasaan buruk seperti ini bukan tambah lama tambah berkurang, enggak. Tambah lama tambah menjadi. Karena setan yang menghendaki kita melakukan hal-hal seperti itu. Ya, apalagi di dalam bab mendidik ya. Ya, tanpa kita sadari apa yang kita lakukan terhadap anak didik itu akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita biasa keras terhadap mereka, lama-lama kita pun jadi keras, dia juga jadi keras, sama-sama keras. Akhirnya bagaimana? Ya, tunggu salah satunya lemah. Ya, waktu kita masih kuat, masih kuasa, ya. Namun ada nanti ya masanya di mana kita nggak kuasa lagi, nggak punya kekuatan lagi. Maka dialah, anak itulah yang akan bersikap keras kepada orang tuanya. Ya, terutama di penghujung umur dan usia. Ya, banyak anak yang membentak orang tuanya di masa tua orang tua itu. Ya, mungkin ini akibat dari perbuatannya sendiri dulu yang mungkin suka membentak anak. Ya, maka sebagaimana dikatakan kama tadinu tudanu, bagaimana kamu berbuat begitu kamu akan diperlakukan. Ya, wallahu alam bisawab. Taib, maka hindari terlalu banyak mencela, mencaci, menjelek-jelekkan, dan termasuk di dalamnya adalah membanding-bandingkan anak kita dengan yang lainnya. Ini tidak fair ya. Kenapa kita harus membandingkan anak kita dengan anak yang lain? Ya, itu kadang-kadang membuat jengkel si anak. Ya, kalau kita dibandingkan dengan orang tua yang lain, kira-kira bagaimana? Kita sini ingin menegakkan keadilan lah ya. Kemudian anak itu misalnya membandingkan, wah, ayah nggak seperti ayah si fulan gitu. Ibu tidak seperti ibu si fulan gitu. Mungkin dia tahu, lihat orang tua teman-temannya yang nggak seperti kita mungkin. Namanya kita juga kan anak-anak itu kadang-kadang tahu kartu kita, cuma ya diam aja dia. Anak itu ya karena kecil dia, makhluk kecil, dia merekam aja. Dia diam aja atas mungkin kesalahan-kesalahan kita juga ya sebagai orang tua. Nah, kalau kita dibanding-bandingkan dengan orang tua yang lain, kita pun nggak mau. Ya, maka termasuk menjelek-jelekkan anak, membuat anak itu jatuh mentalnya adalah kita suka membanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain. Pandanglah anak, lihatlah anak dengan keistimewaan mereka yang ada pada dirinya, yang ada pada diri mereka. Membanding-bandingkan dengan saudaranya sendiri saja itu tidak baik sebenarnya. Ya. Itu dengan saudaranya sendiri apalagi dengan orang lain gitu. Ya. Maka berhentilah dari melakukan hal seperti itu. Itu bisa menjatuhkan mentalnya. Tidak semua anak bisa menerima perbandingan yang kita lakukan itu. Ya, kata-kata seperti itu. Ya, sebagian anak memberontak. Ya, nah demikian. Maka apalagi celaan dan cacian, doa-doa yang buruk itu lebih buruk lagi, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci perilaku seperti itu. Nabi tidak pernah mencaci, mencela anak, bahkan atas kesalahan yang dia lakukan. Ya, kita harus memahami anak. Anak itu sama dengan salah. Ya, dengan segala kekurangan yang ada padanya, dia wajar berbuat salah. Maka anak itu identik dengan salah. Apa kita ingin mendapatkan dari langit anak yang nggak ada salahnya? Ya, sudah terima jadi, nggak ada kurangnya? Enggak. Ya, anak ya dengan segala kekurangan ya. Rezeki anak masing-masing berbeda. Yang ditulis oleh malaikat di perut ibu juga berbeda-beda. Ya, maka jangan
Nabi tidak pernah mencela dan mencaci anak atas kesalahannya. Jangan dicela. Ya, dengan metode ini Nabi ingin menanamkan pada diri anak ya sifat jiwa pemalu, empati dan perhatian serta mengikat mereka dengan akhlak mulia itu. Ya. Nah, demikian. Dan sikap ini memberikan kesan yang sangat mendalam pada jiwa anak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya. Demi Allah, beliau tidak pernah berkata kepada saya cih, yaitu hardikan maksudnya. Ya, selama itu ya, Anas bin Malik berkhidmat menjadi pelayan Nabi. Beliau waktu itu adalah seorang bocah kecil ya, tapi suka berkhidmat kepada Nabi. Beliau juga tidak pernah berkata, kenapa kamu lakukan ini? Atau kenapa engkau tidak melakukan ini? Ini kata-kata yang sering muncul dari majikan ya, orang tua, atasan, pemimpin, kepada bawahannya, kepada anaknya, ya kepada pegawainya. Kenapa kamu lakukan ini? Ya, atau kenapa kamu tidak lakukan ini? Kadang-kadang kita sebagai bawahan serba salah, dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah. Selalu keluar kata-kata seperti ini. Kalau dilakukan, kenapa kamu lakukan seperti ini? Kalau tidak lakukan, kenapa kamu tidak melakukannya? Kan begitu. Ya, serba salah. Ya, kalau kita dapat pemimpin seperti itu, tentu kita juga kesel, jengkel ya. Ya, nah demikian. Maka ya Nabi sepanjang dilayani oleh Anas bin Malik tidak pernah menghardiknya dengan kata-kata seperti ini. Luar biasa ya. Kalau kita ya lebih dari itu mungkin. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau tidak pernah menyuruhku untuk suatu hal yang aku tidak melakukannya, atau membiarkannya kemudian beliau mencelaku. Enggak pernah. Itu tidak melakukannya kemudian Nabi mencelanya, atau melakukannya ya lalu mencelanya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, bahkan bila ada anggota keluarga beliau yang mencelaku, ya bukan beliau, tapi mungkin ada anggota keluarga lainnya ya, maka Nabi berkata, Nabi membela Anas dengan mengatakan, da'uhu, falau quddira aw law qudiya ayyakuna kana. Biarkanlah dia, seandainya itu sudah ditakdirkan terjadi, atau seandainya sudah ditetapkan terjadi, maka pasti akan terjadi. Contohnya pelayan kita nggak sengaja dia ya memecahkan gelas gitu ya. Ya, biasanya majikan atau keluarga majikan ya marah itu ya. Kenapa pecah gini gitulah, ngomel lah, mencela pembantunya, bahkan harus ganti potong gaji dan lain sebagainya. Ya, Nabi dalam kondisi seperti itu, ya, apa yang beliau lakukan? Justru Nabi berkata menenangkan anggota keluarga beliau supaya tidak marah-marah. Dan Nabi SAW ya membela ya Anas bin Malik saat itu dengan mengatakan biarkan dia, jangan dimarahi. Maksudnya da'uhu adalah jangan dimarahi, jangan dicela. Karena kalau itu sudah ditakdirkan terjadi, akan terjadi. Ya udah takdirnya pecah ya pecah, itulah. Ya nggak perlu gara-gara secangkir gelas ya ataupun secangkir gelas ya kemudian kita mencaci maki, menghukum, bahkan kadang-kadang berlebihan ya sikapnya kepada pembantu kita, pelayan kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mengatakan, jika kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi, anak-anak kita akan melawan. Atau barangkali ada yang mengatakan, anak sekarang berbeda dengan anak dahulu. Enggak berbeda sebenarnya. Ya anak-anak ya tetap anak-anak. Secara fisik, ya sama anak-anak dulu dengan sekarang. Cuma kondisi, situasi, dan kondisinya aja berbeda dulu dengan sekarang. Anak-anak ya tetap anak-anak. Diperlakukan Nabi sebagai seorang anak. Ya.
Nah, jadi itu bukan alasan sebenarnya. Atau yang mengatakan kalau kita tidak marah, anak-anak akan ngelunjak, akan ngelawan. Kalau kita marah, memang dia tidak melawan. Dia melawan, tapi di belakang kita. Ya, siapa saja yang dimarahi, atasan gitu, emang diam aja. Kalau kita dimarahi atasan gimana? Diam aja kan di depan atasan. Kalau kita ngelawan dipecat nanti. Tapi di belakang, wah kita ngerundel ini kapan ini ya bisa dikasih pelajaran ini atasan. Kan begitu. Akan muncul kekerasan dan kekasaran dalam hati karena itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya padahal mungkin antara atasan dan bawahan wajar kalau atasan marah. Tapi seorang pendidik ya, ayah, ibu, guru terhadap murid, nah ini tidak boleh dilakukan. Apalagi anak kita itu, murid kita itu adalah bocah, kanak-kanak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka hindari itu celaan-celaan yang nggak berguna dan nggak perlu sebenarnya untuk kita ucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang tidak tertarik dengan metode Nabi atau menganggapnya metode lain lebih baik, niscaya dia akan gagal. Ya, karena cara yang paling baik untuk mendidik adalah cara Nabi. Metode yang paling sukses untuk mendidik adalah metode yang dipakai oleh Nabi. Ya, maka jangan dibenturkan dengan perkataan-perkataan seperti itu. Kita tahu ya bahwa anak-anak yang terdidik di bawah bimbingan Nabi ya, seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Usama bin Zaid dan yang lainnya, tidaklah lantas menjadi anak yang suka melawan, bahkan sebaliknya mereka tumbuh menjadi pemuda yang patuh, menjadi figur bagi manusia dan sukses jadi pemimpin. Nabi menunjuk Usama bin Zaid sebagai panglima di usia 17 tahun. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian juga anak-anak sahabat yang lainnya. Ya, nah jadi asumsi seperti itu salah sebenarnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu materi kita. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah. Baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan pentingnya memberi hadiah kepada anak-anak, diambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedah, bisa kita ambil ilmunya, dan bisa kita terapkan kepada anggota keluarga kita, terkhusus kepada anak-anak kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan buka atau ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan, dua pertanyaan senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah benar rata-rata anak yang sudah menginjak masa dewasa atau remaja tidak mau terbuka kepada orang tuanya atau tidak mau jujur? Karena pernah ketika ditanya, saya tahu dia berbohong tapi dia berani bersumpah atas nama Allah. Nah, bagaimana Ustadz cara menasihati anak yang remaja tersebut? Ya, tentunya salah satu alasan anak berbohong ya, anak remaja ini ya, kita ini ceritanya anak remaja ya, yang ditanyakan di sini anak remaja, bukan kanak-kanak ya, beda. Ya, remaja itu dimulai dari umur 10 tahun ke atas, pra-remaja mendekati baligh. Ya, biasanya baligh itu di atas 10 tahun ya. Nah, di atas 10 tahun baru dia mulai memasuki usia baligh, pra-baligh atau pra-remaja, atau disebut juga remaja awal. Ya. Nah, kemudian ada remaja akhir atau pra-dewasa. Ya, lebih kurang usia mendekati 20 tahun. Masa remaja lebih kurang 10 tahun. Ya, dimulai dari umur 10 tahun ke atas itu. Mulai dari pra-remaja, remaja, dan pra-dewasa, kan begitu. Nah, tentunya anak remaja ini berbeda ya, karena dia sudah matang. Sudah terjadi perubahan secara fisik pada anak. Suaranya sudah membulat ya.
Kemudian tanda-tanda fisik juga sudah muncul seperti jakunnya kalau anak laki-laki kan begitu ya, dan ya perubahan fisik lah ya seiring dengan terjadinya perubahan pada di dalam dirinya ya. Ya, dan cara berpikirnya juga sudah berbeda dengan bocah kanak-kanak ya. Dia nggak anak-anak lagi. Maka di dalam bahasa Arab ya anak remaja ini disebut murahik atau usia murahaqah, usia remaja. Ya, murahaqah, rahaqah itu dari dia berarti hampir ya. Ya, artinya hampir, mendekati. Artinya adalah masa remaja adalah masa mendekati dewasa. Disebut juga masa transisi ya. Transisi, peralihan ya, dari anak-anak menuju orang dewasa, menjadi seorang yang dewasa ya, karena tidak langsung dari anak-anak langsung dewasa ya. Terlalu ekstrim perubahannya nanti ya. Jadi supaya smooth, halus perpindahannya itu ada masa remaja. Dan di masa remaja ini ya tentunya ya akan terjadi hal-hal yang berbeda pada anak, perubahan pada anak. Nah, kita bicara tadi gejala bohong ya, atau bukan gejala lagi, memang anak suka bohong ya pada saat remaja terhadap orang tuanya. Ada beberapa sebab ya anak remaja itu mau berbohong kepada orang tua. Ya, salah satunya adalah tingkat kepercayaan anak kepada orang tuanya. Kenapa dia tidak mau terbuka dan cenderung menutupi walaupun harus dengan kebohongan? Karena masalah trust, kepercayaan. Nah ini nggak bisa dipaksakan ya. Apalagi anak remaja yang sudah dewasa, sudah mulai dewasa akalnya, mulai dewasa ya, sudah mulai berkembang menuju kedewasaan. Ya, alasan terbesar terkuat adalah ketidakpercayaan kepada orang tua. Ya, mungkin tadi pendekatan-pendekatan yang diberikan kepada anak semasa kecil, ya, misalnya pendekatan negatif yang dia dapatkan dari orang tuanya adalah celaan, ya, perendahan, merendahkan, dan cenderung membuli juga. Ya ada orang tua yang membuli anaknya sendiri kan begitu ya. Ya meremehkan, ya, meng-underestimate seolah-olah dia adalah penyesalan bagi orang tuanya ya. Nyesal kenapa kamu ada gitu ya. Walaupun tidak dikatakan seperti itu, tapi ya dari sikap, tingkah dan perilaku ya mengatakan seperti itu. Istilahnya apalagi secara ekstrim disebutkan nyesel. Ayah punya anak seperti kamu, itu lebih membekas lagi di hatinya kan begitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu yang diberikan kepada anak semasa kecil dan itu terjadi berulang-ulang bertahun-tahun. Pendekatan hukuman juga yang tidak setimbang dengan hadiah tadi. Ya, walaupun kita katakan usia 10 tahun ke bawah jangan ada hukuman kalau bisa kan begitu ya. Nah, ya berikan targhib aja. Yaitu dengan apa? Pemberian. Itu yang dia dapatkan. Dan ini akan menjatuhkan kepercayaan anak kepada orang tua. Ya, orang tua tidak dipercaya sama anaknya dan anak cenderung menutupi. Dia nggak mau terbuka. Kalaupun dipaksa dia akan berdusta. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini ruginya adalah sisi-sisi gelap yang harusnya itu diterangkan oleh orang tua menjadi tidak terlihat. Ya, nah demikian. Maka apa pentingnya kita melakukan ini, tidak marah, bersikap manis, mendahulukan kasih sayang, memberikan hadiah, yaitu untuk menumbuhkan kepercayaan anak kepada kita. Kedekatan yang tidak dipaksakan ataupun tidak dibuat-buat gitu. Ada hubungan batin gitu, antara anak dan orang tua begitu. Nah, kalau anak itu percaya sama orang tuanya, dia nggak mau bohong. Untuk apa dia bohong? Dia terbuka aja. Karena dia kenal orang tuanya. Dia percaya. Ya. Dia percaya bahwa kalaupun saya terbuka, ini nggak marah ya. Ya, dia kenal kita gitu. Paling saya nanti dikasih nasihat ini kan begitu ya. Nah, tapi kalau yang dia kenal dari kita, ini pasti dihukum ini. Mungkin tambah berat hukumannya. Karena biasanya
kemarin dihukum, hari ini dihukum, ya hukuman kemarin lebih ringan daripada hari ini gitu ya. Nah seperti itu yang ada dalam benaknya seperti itu. Maka cenderung orang itu kan self defense ya, mempertahankan diri, walaupun harus berbohong. Apalagi kepada orang yang dia tidak percaya. Kita aja ya, ada orang yang tidak kita percaya. Untuk membela diri kita, kadang-kadang kita bohongi aja dia, kan begitu. Ya itu manusia ya. Ya, nah kita juga manusia, wajar ya kalau dia bersikap seperti itu gitu ya. Nah maka lihat latar belakang gitu ya. Coba lihat apa yang sudah kita lakukan terhadap mereka. Karena pendidikan itu adalah suatu proses berkesinambungan. Ya, bukan dari tengah jalan gitu ya. Susah memang. Bisa tapi agak repot ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kecenderungan anak itu, apalagi anak remaja di sini ya, berbohong kepada orang tuanya dan tertutup adalah masalah trust, kepercayaan. Nah, itu harus ditumbuhkan. Ya, harus ditanamkan, harus ditumbuhkan. Ya, nah dan itu tidak mudah tentunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tahu sebagian anak yang begitu percaya sama orang tuanya, curhat dia nggak nyandar ke orang lain, dia akan nyandar ke orang tuanya. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau anak yang nggak percaya sama orang tuanya, nggak ada rasa percaya itu, dia akan cari orang lain. Ya, ruginya adalah orang lain nggak kenal anak ini. Ya kadang-kadang memberikan satu masukan yang salah atau pengarahan yang salah, ya tidak tepat maksudnya. Mungkin apa yang disampaikan itu benar. Misalnya dia datang ke Ustadz minta pengarahan. Mungkin yang disampaikan Ustadz itu benar, tapi nggak tepat untuk anak ini. Ya nggak semua pengarahan yang benar itu tepat untuk seorang anak. Ya, karena perlu pengenalan terhadap anak ini. Ya dan belum tentu si Ustadz ataupun guru kenal gitu ya. Ya, masalah latar belakang, background anak ini nggak semua orang tahu, tapi orang tuanya pasti tahu kan. Dia ya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi jangan sampai dilihat kejadian itu saja, itu juga harus lihat sebabnya saja ya. Oh iyalah, nggak ada asap kalau nggak ada apinya, itu peribahasanya, pepatahnya. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Lubuk Linggau. Ya Ustaz, anak-anak perempuan sekarang sudah berumur 12, hampir 13. Anak ini susah sekali diberikan nasihat, sering melawan kepada kami. Ada saja masalah dengan anak ini. Anak sering berusaha untuk tidak marah, tapi dia malah semakin melunjak atau melawan. Dan anak sering juga dibuat nangis karenanya. Tolong nasihat Ustaz, bagaimana cara mendidik anak ini? Jazakallahu khair. Perempuan Ustaz. Iya, ini maka satu masalah harus dilihat dari semua sisi ya, semua sisi. Ya, dan tidak bisa kita nilai hanya dari apa yang terjadi saat itu saja, begitu. Seperti ini, anak sudah 12-13 tahun, ini namanya pra remaja ya, mendekati balik atau memang sudah balik kan begitu ya, awal remaja. Ya, terjadi perubahan yang signifikan pada dirinya, iya. Kita aja kalau terjadi perubahan pada diri kita, ya dari masa muda ke masa tua kan itu terjadi perubahan ya. Seiring dengan perubahan fisik juga kan gitu ya. Dulu mungkin garang, sekarang hilang garangnya gitu ya. Ya karena ya faktor umur. Ya, telah terjadi perubahan pada diri kita. Ini kita lihat diri kita yang tua, yang dewasa ya. Ya, terjadi perubahan ya. Usia 40 tahun ke atas. Udah mulai kena sana sini kan gitu ya. Apa yang terjadi? Perubahan pada sikap kita. Yang dulu mungkin masih petantang petenteng, ganas nggak karuan, ya. Mulai cooling down itu. Mulai apa namanya? Mulai tahu diri kan gitu ya. Perubahan. Iya, karena perubahan yang terjadi pada fisik. Maka kadang-kadang kita heran, wah ini si fulan berubah ini. Wah sekarang kayaknya lebih, ya karena perubahan terjadi pada diri. Nah, di sini orang tua harus paham.
Ketika anak di usia-usia seperti itu terjadi perubahan pada dirinya dari kanak-kanak menuju dewasa, dan kadang-kadang muncul letupan-letupan istilahnya, ya. Karena perubahan, dia saya kok seperti ini begitu. Dan kadang-kadang orang itu nggak menyadari, ya. Dia semakin matang, ya, semakin sempurna akalnya, cara berpikirnya juga sekarang sudah berubah karena kematangan akalnya, terjadi perubahan-perubahan itu. Ya, dia mungkin lebih eksplosif, ya, meledak-ledak kan begitu ya. Itu anak remaja, usia remaja gitu ya. Kalau di barat sana mereka menyebut masa remaja itu sebagai masa yang madness, kegilaan istilahnya. Itu tidak tepat ya. Itu ya kita katakan kalau anak itu tidak dapat bimbingan, ya remaja itu bisa muncul hal-hal gila di dalam hidupnya begitu pada masa remaja begitu ya. Nah, ini terjadi karena perubahan-perubahan yang ada pada diri. Orang tua harus tahu itu. Maka kita katakan tadi, orang tua juga harus paham usia. Ini anak 12 tahun ini. Ya, udah berubah, suaranya berubah. Ya, coba lihat suaranya, dengar suaranya. Dulu cempreng kan begitu ya. Treble, sekarang sudah ngebass. Sudah bulat suaranya, udah nggak cempreng lagi kan gitu ya. Nah, kalau anak perempuan sudah nampak perubahan pada tubuhnya. Kalau anak laki-laki jakunnya sudah muncul kan gitu ya. Kumisnya sudah muncul itu. Kalau anak laki-laki kan begitu ya. Nah, itu perubahan secara fisik dan ini akan mempengaruhi sikap juga. Ya, mungkin terjadi karena itu dan orang tua harus memaklumi. Ya, memahami hal ini sehingga nggak terpancing emosi begitu ya. Nah, dia terpancing emosi, ya. Nah, sabar dan nggak perlu bersedih gitu ya. Lihatlah ini objek objek pendidikan kita, yaitu anak kita. Coba lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Ya, nggak selamanya dia seperti itu. Nanti menjelang dewasa akan terjadi perubahan lagi. Ya, nah dia sudah masuk usia rusyad, ya usia matang, dia menjadi orang dewasa, nggak seperti itu lagi. Nah, orang tua harus memahami ya fase-fase usia ini, ya sehingga kadang-kadang bingung orang tua itu, kenapa anak saya seperti ini ya? Dia sudah mulai dewasa, Bu. Dia sudah mulai dewasa, dia beranjak dewasa, dia di usia remaja sekarang. Jadi perlu sabar. Yang kedua ya tentunya tidak bisa dilihat dari saat itu saja ya. Coba flashback ke belakang. Ya, apa yang membuat hati anak itu keras dan mudah keras? Mungkin kurang kasih sayang, kurang kelembutan, pendekatan negatif yang terlalu dominan pada dirinya, sehingga orang itu cenderung keras, kaku, dan kasar. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, maka coba flashback ke belakang, bagaimana dulu kita memperlakukannya. Kalau itu ternyata kita lakukan yang salah, ya, kita memberikan contoh kekerasan dan kekasaran itu, dan dia mendapatkannya juga dari kita, maka ya itu merupakan hasil dari apa yang kita tanam sendiri sebenarnya. Ya, nah demikian. Ya, coba di-review ulang lagi ya cara kita melakukan pendekatan kepada anak. Ya, nah biasakan kita berkomunikasi secara khusus. Kalau bisa face to face, ya, 4 mata istilahnya, ya, dengan anak. Apalagi dia sudah remaja di sini, perlu komunikasi yang berbeda dengan komunikasi kita dengan anak-anak, beda, ya. Remaja itu nggak mau diperlakukan seperti anak-anak lagi, ya, dan dia sebenarnya belum juga bisa dilepas sebagai orang dewasa, ya, masih mencari jati diri, kan gitu. Ada kita tulis buku, mungkin bisa menjadi salah satu rujukan juga bagi penanya, yaitu ada apa dengan remaja, ya, wallahu alam bisawab. Mungkin nanti suatu saat kita akan bahas ya. deh. Iya, bisa mungkin.
Nah, Insya Allah. Ini banyak sekali saat pertanyaan-pertanyaan senada mengenai orang tua menyesal yang karena dulu anaknya sering dimarahi. Tadi sudah dijawab juga saya di awal. Iya, iya, memang seperti itu. Ya, marah itu memang akhirnya membuahkan penyesalan aja. Insya Allah, betul. Seandainya dulu tidak seperti itu kan, gitu ya. Tapi Iya. kan tidak bisa ditarik ke belakang lagi. Nah, Hmm. apa betul Ustaz? Ibaratnya ada pepatah mengatakan kalau bahwa parenting itu pendidikan yang tidak bisa diulang. Iya, apalagi pendidikan itu kan berkaitan dengan fase usia. Hmm. Ya, kalau dia sudah remaja nggak mungkin kita pakai lagi cara mendidik kepada anak-anak karena dia sudah berubah. Ya, manusia itu berubah. Maka ya kita katakan ketika dia mumpung dia ketika masih kecil dia harus mendapatkan lebih kasih sayang, gitu ya, kelembutan, kelunakan, kehalusan. Nabi nanti kan kita ulangi lagi nanti dan kita tegaskan. Ya sebagian orang tua ya tidak memberikan ruang sedikit pun untuk kasih sayang, kelembutan, kehalusan kepada anak. Terutama anak laki-laki. Ya, diperlakukan dengan kasar, dengan keras, dengan alasan dia anak laki-laki. Nggak boleh dilembuti. Nah ini salah. Nabi tidak membedakan di dalam bab ini, memberikan kasih sayang, kelembutan, kehalusan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya, Nabi juga bersikap yang sama kepada anak laki-laki. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena akibat buruknya adalah dia tidak mengenal apa itu lembut, apa itu halus, apa itu kasih sayang, menyayangi, ya, empati, nggak ngerti. Bohong jujur jadi nggak tahu saja. Iya. Iya, iya, cenderung kebohongan itu ya berasal dari hati yang keras. Kalau hatinya lembut, bohong itu agak berat. Betul. Iya. Iya, betul Ustaz. Kalau hati itu keras, kasar, bohong itu nggak ada rasa. Artinya nggak terasa. Tidak merasa bersalah. Iya, nggak berasa biasa. Nah demikian. Wallahu a'lam Nah, bishawab. insyaallah. Nah demikian. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak sekarang atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua sebagai orang tua. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari Ibu Rini yang berada di Tasikmalaya. Ini pertanyaannya, ya Ustaz, bagaimana solusi untuk anak usia 12 tahun laki-laki yang masih terus ingin ditemani ibunya ketika tidur, Ustaz? Gimana katanya Ustaz? Iya, maka perlu latihan ya. Memisahkan farriquhum bainal madaji' di usia 10 tahun. 10 tahun. Ya, begitu menjelang 10 tahun harus dilatih anak itu untuk ya pisah ya, terutama kamar ya. Ya dari ya saudara perempuannya ataupun dari orang tuanya ya. Nah, demikian. Dan menumbuhkan sifat berani pada anak itu juga perlu. Ya, kepercayaan diri, ya, keberanian itu perlu kita tanamkan. Dan itu nggak bisa instan. Hari itu juga kita inginkan, hari itu juga muncul, kan gitu ya. Nah, nggak bisa. Dia harus dilatih. Misalnya dari usia 8 tahun ya, kita latih dia untuk tidur sendiri. Mungkin awalnya dia nggak berani, ya dia coba lagi, ya kan? Ya, tidur lagi, balik lagi dia kan gitu ke kamar kita. Besoknya ya seperti itu. Tapi lama-lama ya manusia itu ya kita harus paham kerja otak manusia. Ya. Bagaimana sel-sel otak kita itu membuat pola tertentu yang biasa kita lakukan. Semakin kuat pola itu, semakin mudah kita lakukan. Bahkan kita lakukan kadang-kadang tanpa harus dipikir lagi. Karena sudah muncul pola itu secara, ya kita katakan spontan dari akal kita, itu dari pikiran kita. Karena sudah ada polanya yang kuat di dalam otak kita. Ya, nah demikian. Anak juga harus dilatih untuk hal-hal seperti ini. Keberanian untuk berkomunikasi, keberanian untuk berbicara, ya.
Karena manusia perlu berlatih berkomunikasi, belajar berkomunikasi. Termasuk ya kita ajarkan dia bagaimana bertutur kata yang benar, pemilihan kata, ya. Termasuk seni di dalam berkomunikasi adalah mengetahui siapa yang ada di hadapan kita. Dan banyak lagi hal-hal yang perlu dia pelajari di dalam bab berkomunikasi, ya, di dalam keahliannya atau kelihayannya di dalam berkomunikasi, ya, kecerdasannya di dalam berkomunikasi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga sifat berani tadi, ya. Nggak mungkin hari ini kita inginkan dari dia muncul, hari ini juga muncul, enggak. Kecuali kita memang tanam itu, kita latih itu ya pelan-pelan, ya. Nah, sehingga muncul keberanian, kepercayaan diri, kan begitu, ya. Nah, misalnya anak takut hantu, takut gelap. Ini mungkin ada trauma, kan begitu, ya. Nah, kita hilangkan dulu traumanya. Kemudian kita latih dan kita tanamkan bahwa nggak ada masalah dengan gelap. Ya, jangan takut sama hantu, kan gitu, ya, jin gitu. Minta pertolongan kepada Allah. Ya, masalahnya apa? Dia perlu penguatan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia tidak takut makhluk-makhluk itu. Nah, jadi ini kan tidak muncul tiba-tiba gitu, ya. Nah, harus dilatih dengan perlu waktu di situ. Ya, perlu waktu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.